10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat header dan footer di dalam PowerPoint. Yang pertama tentu slide-nya sudah harus ada dulu ya. Nah, di sini sudah ada slide pertama, saya akan kopikan dulu. Klik kanan. Nah, di sini saya akan melakukan duplicate aja ya, duplicate slide. Nah, di sini udah muncul slide keduanya. Lalu di slide pertama saya akan buka insert. Kemudian header and footer. Nah, untuk slide-nya di sini ada dua bagian ya, slide, notes, and handout. Di bagian slide, include on slide berarti keterangan-keterangan ini berada di dalam slide. Yang pertama date and time. Posisi date and time, kalau kita perhatikan di bagian preview, ini terletak di sebelah kiri bawah. Kemudian slide number terletak di kanan bawah. Untuk footer terletak di tengah bawah. Nah, sekarang untuk date and time-nya memiliki dua sistem, yaitu update automatically dan fix. Yang pertama kita akan gunakan update automatically. Ini ada format ya, tinggal kita pilih salah satu, misalkan yang ini. Kemudian di bagian footer, nah di bagian footer saya ketikkan laboratorium komputer. Kemudian di bawahnya ini ada tiga tombol ya, apply, apply to all, dan cancel. Cancel berarti membatalkan, apply berarti pengaturannya hanya untuk slide yang sedang kita atur saja, apply to all berarti untuk keseluruhan slide. Jadi pengaturan ini hanya mau saya gunakan untuk slide yang sedang diatur, maka saya memilih apply. Nah, maka di sini muncullah keterangannya. Setelah keterangannya muncul, maka keterangannya ini sebenarnya ini masih bisa kita format lebih lanjut ya. Sebagai contoh saya akan memformat footernya. Ini di blok dulu. Kemudian buka home. Kemudian fontnya bisa diganti-ganti ya. Contohnya saya gunakan Algerian. Font size-nya saya besarkan menjadi 14. Lalu saya bisa aktifkan bold. Font style-nya bisa saya berikan. Lalu font color-nya juga bisa saya ganti ya. Misalkan saya pakai blue. Kemudian untuk font-nya ini bisa saya atur lebih lanjut. Untuk efeknya saya akan gunakan equalize character height. Nah, ini enggak ada saya akan gunakan bukan equalize character height, tapi saya akan gunakan double strike through. Hasilnya begini. Demikian juga untuk date and time dan slide number-nya ya. Apabila slide 1 ini saya geser ke bawah ya. Nah, ini saya geser ke sini, maka slide number-nya berubah menjadi 2. Kemudian saya geser kembali ke atas, maka slide number-nya menjadi 1. Jadi untuk slide number, angkanya ini tergantung kepada posisi slide kita ya. Yang berikutnya di slide kedua, ini akan saya duplicate juga. Nah, sekarang untuk slide kedua, saya akan buka kembali insert, header and footer. Nah, di dalam slide ini ya, include on slide-nya saya bisa aktifkan salah satu karena ini berupa check button-nya, maka saya bisa memilih mana yang mau saya aktifkan. Sebagai contoh saya akan aktifkan slide number dan footer. Untuk footernya saya akan ketikkan SMP. Kemudian saya klik apply, maka hasilnya hanya muncul slide number dengan footernya saja. Nah, di slide 3 sekarang saya akan munculkan ini. Sebelum saya munculkan, saya akan duplicate lagi.
Di slide 3 saya buka insert, kemudian header and footer, notes and handout. Nah, yang ini include on page, berarti berada pada page-nya ya, pada halamannya. Nah, di sini ada date and time, posisi date and time di sini ya. Page numbernya di sini. Kemudian header ada di sini. Kemudian footernya ada di sini. Nah, jadi untuk date and time-nya saya pakai fix. Kemudian tanggalnya saya ketikkan 10 Januari 2023. Kemudian di headernya saya ketikkan SMP swasta Metodis 3 Medan. Untuk footernya saya ketikkan laboratorium komputer. Nah, untuk notes and handout ini harus dilakukan pengaturannya untuk keseluruhan ya. Jadi saya pilih apply to all. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di slide-nya ini kan tidak kelihatan ya pengaturannya. Nah, sekarang untuk melihat hasil dari header untuk notes and handout-nya, maka caranya di sini ada di bagian view ya. Di sini ada notes master. Nah, jadi di sini terlihat di bagian ini muncullah untuk bagian-bagian dari yang tadi kita atur ya pada notes pada handout-nya ya. Nah, jadi di sini ada slide number-nya, di sini ada date and time-nya, kemudian di sini ada header-nya, di sini ada footer-nya. Kemudian kalau saya close master view-nya begini, kemudian kalau saya buka lagi, di sini ada slide master. Ini slide masternya. Ini saya close saja karena tidak menampilkan hasil dari notes tadi, notes yang berada di page. Kemudian saya buka ini ya, handout masternya. Handoutnya begini. Kemudian kalau slide per page-nya ini. Ini 2 slide, 3 slide, kemudian 4 slide. Berarti dalam satu page itu ada 4 slide. Seperti ini ya, kalau 6 slide, 9 slide. Kalau misalkan kita tidak mau menampilkan headernya ya tinggal kita centang aja, headernya tidak tampil. Kemudian kalau kita tidak mau menampilkan date-nya tidak usah kita centang. Demikian juga untuk footer, kemudian dan page number. Setelah itu close master view-nya. Demikianlah untuk pengaturan header and footer. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.